istilahnya untuk min 2 sampai dengan 2 itu kita anggap sebagai rentang normalnya. Kemudian slide lagi. Ini berat badan terhadap panjang badan. Ini yang bisa menginterpretasikan pertumbuhan dan pertumbuhan anak itu secara lebih objektif ya. Jadi berat badan dia terhadap panjang badannya dia dalam kilogram dan dalam sentimeter. Untuk interpretasinya pun sama tadi ya, min 3, min 2, min 1 sampai dengan plus 3 nantinya. Slide lagi. Itu nanti untuk anak perempuan juga ada ya, slide seperti tadi, anak perempuan dan usianya pun ada rentang usia 0 sampai 2 tahun, ada usia 2 sampai 5 tahun dan selanjutnya. Kemudian ini kita menginterpretasi Z-score-nya. Kalau untuk panjang badan kita harus hati-hati menginterpretasi, karena kalau misalnya dia di bawah 2 SD itu kita sebut dengan perawakan pendek, kalau di bawah min 3 SD kita sebut dengan perawakan sangat pendek atau severely stunting. Untuk yang di bawah min 2 kita sebut sudah stunting ya. Sedangkan untuk berat badan itu kalau di rentang antara min 1 sampai dengan 0 kita anggap sebagai berat badan yang cukup. Tapi kalau misalnya dia di berat badan antara plus 1 sampai dengan plus 2, itu kita harus hati-hati interpretasinya. Karena dia ada kelompok yang mungkin memiliki masalah pertumbuhan, tapi lebih baik kalau kita ukur menggunakan perbandingan berat badan terhadap panjang badannya atau IMT-nya, indeks mass tubuhnya. Kemudian untuk berat badan terhadap panjang badan, rentang normalnya itu antara min 1 sampai dengan 0 gitu ya. Dan untuk IMT juga seperti itu. Baik, bisa kita slide lagi. Sedangkan kita bahas yang kedua tentang perkembangan. Perkembangan itu bertambahnya kemampuan skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Ini kita tidak bisa ukur seperti pertumbuhan ya. Jadi kita menggunakan parameternya milestone dari anak tersebut, perkembangan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks ini ya. Menurut Kemenkes 2012, perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan saraf pusat dengan organ yang dipengaruhinya. Jadi perkembangan ini lebih ke arah kematangan maturasi dari otak anak dan juga nanti terkait dengan organ-organ yang terkait dengan susunan saraf pusat ini ya, seperti neuromuskular, terus begitu kemampuan bicara, emosi dan kontak sosialnya. Kita slide lagi. Nah, perkembangan ini ada 4 aspek yang kita pantau ya. Yang pertama motorik kasar. Motorik kasar ini adalah kemampuan anak untuk melakukan pergerakan dan sikap tubuh yang melibatkan otot-otot besar ya, seperti mulai miring-miring pada bayi usia 2 bulan 3 bulan, kemudian bisa telungkup, nanti bisa duduk, dari duduk bisa merangkak gitu ya, bisa berdiri dan sebagainya. Sedangkan motorik halus itu adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak yang melibatkan otot-otot kecil. Dan ini gerakan-gerakan yang halus gitu, gerakan-gerakan yang smooth seperti misalnya menjimpit mainan gitu ya, kemudian nanti memakai sepatu, memasang kancing untuk gerakan-gerakan yang butuh koordinasi otot kecil. Kemudian kemampuan bicara dan bahasa, yaitu aspek yang berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, komunikasi, mengikuti perintah dan sebagainya. Dan yang keempat adalah aspek sosial. Ini adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak untuk mandiri, kan, bisa makan sendiri, bermain, menyelesaikan mainan sendiri, kontak interaksi dengan teman-temannya, dengan orang tuanya, ya, dan dengan lingkungannya juga. Ini 4 aspek perkembangan. Ya, slide lagi. Growth spurt atau fase percepatan pertumbuhan. Jadi manusia itu mengalami 2 kali percepatan pertumbuhan. Ya, yang pertama saat bayi baru lahir tuh usia 0 sampai 3 bulan, di mana growth hormonnya sangat tinggi sekali. Biasanya bayi-bayi kalau ibu-ibu yang sudah pernah punya anak akan mengalami anaknya ginuk-ginuk gitu ya, gemuk-gemuk. Nah, kemudian fase growth spurt ini akan turun mulai usia 3 bulan, turun sampai usia 2 tahun. Setelah itu dia berjalan dengan pelan gitu ya. Kemudian dia mengalami growth spurt lagi yang kedua saat anaknya pubertas. Untuk anak perempuan biasanya lebih awal, usia 9 sampai 12 tahun, sedangkan untuk anak laki-laki bisa lebih telat mulainya, ya mungkin usia 11-12 tahun sampai usia 14-15 tahun. Yuk, slide lagi.
Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak kita bagi dua. Yang pertama faktor genetik ya. Faktor genetik ini didapat dari orang tuanya ya. Ini berpengaruh pada tinggi badan anak atau percepatan pertumbuhan. Pada anak perempuan biasanya lebih cepat saat pubertasnya. Yang kedua faktor lingkungan. Ini nggak kalah penting dan bahkan sekarang lebih harus diperhatikan lagi. Yang pertama nutrisi ya. Kalau nutrisinya anak baik, maka pertumbuhan anaknya akan optimal. Sedangkan kalau nutrisinya bermasalah, perkembangan anak juga akan bermasalah. Yang kedua, kalau anaknya sakit, kalau anak infeksi, makin sering kena infeksi atau makin berat kena infeksinya, maka akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Ini adalah hal yang penting juga nih. Kalau anaknya sehat, tidak sakit atau jarang sakit gitu ya, maka perkembangan dan pertumbuhannya akan baik. Ya, kemudian faktor sosial, anak yang diinteraksikan dengan orang atau anak yang tidak diinteraksikan akan berbeda. Kemudian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap emosi anak, ya lingkungan keluarganya dan juga kulturalnya. Ya kalau anak-anak ditempatkan di daerah-daerah yang biasa adat-adatnya seperti orang Timur sopan, gitu-gitu, dia akan tumbuh kembangnya akan baik. Sedangkan kalau dia terbiasa dengan yang istilahnya brutal gitu, nah dia akan kondisinya juga akan menjadi kurang baik pertumbuhan dan perkembangannya, terutama perkembangannya. Yuk slide lagi. Nah, ini kita lanjutkan tentang infeksi dan malnutrisi ya. Pada anak-anak yang kekurangan nutrisi ya, kita sebut dengan inadequate dietary intake ini, maka anak akan mengalami kenaikan berat badan yang bermasalah atau penurunan berat badan gitu ya, weight loss, sehingga nanti pertumbuhannya akan terganggu. Saat dia kurang zat gizi, maka imunitas pada dia juga akan berkurang. Ya, imunitas yang berkurang, kurangnya mikronutrien mineral-mineral, terus vitamin-vitamin yang berkurang pada badan anak ini akan merusak mukosa yang ada di saluran cernanya dia. Dan kerusakan mukosa saluran cerna ini akan meningkatkan kejadian penyakit saluran cerna, saluran nafas yang ada mukosanya ini akan terganggu atau gampang kena infeksi. Sehingga terjadilah penyakit, ya. Dan makin berat kurang gizinya, makin berat pula penyakit yang bisa diderita anak. Ya. Kemudian dengan adanya anak yang sakit ini, maka nafsu makannya akan berkurang. Ya, nafsu makan berkurang, kurang penyerapan makanan, jadilah dia seperti lingkaran setan ini ya. Dengan kekurangan gizi akan mengalami gampang sakit susah makan, ya berputar seperti itu. Ya, slide. Ya, ini nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dengan makronutrien dan mikronutrien ya, dengan tambahannya air sebagai kebutuhan cairannya ya. Jadi makronutrien yang dibutuhkan anak itu yang pertama karbohidrat ya, dengan proporsi 50 sampai 60% kebutuhannya dari total makanan yang didapat anak. Kemudian protein yang kedua, protein ini kebutuhannya antara 20 sampai 25% dari total makanan yang dibutuhkan oleh anak. Kemudian lemak ini dibutuhkan persentasenya antara 25 sampai 30%. Nanti sisa-sisanya tuh yang kecil-kecil vitamin dan mineral ya. Kita butuhnya cuma sedikit, tapi kalau nggak dapat atau kurang itu juga bisa mempermasalahkan si kondisi imunitas tubuhnya atau kemampuan penyerapan di mukosa saluran cernanya. Ya, dan yang keenam cairan. Cairan ini bukan nutrien tapi dibutuhkan oleh tubuh kita ya dalam jumlah yang banyak. Ya, slide lagi. Nah, ini yang sering digembar-gemborkan di iklan-iklan ya. Jadi 1000 hari pertama kelahiran ya, 1000 hari pertama ada yang terutama pertumbuhan otak itu di usia 0 sampai 2 tahun itu kenaikan lingkar kepala itu yang merepresentasikan volume otak itu cepat sekali. Ya. Jadi 1000 hari pertama ini mulai kapan? Jadi sejak si janin ini ada di dalam kandungan mamahnya nih. Sejak dia mulai ada di kandungan mamahnya sampai dia lahir, kurang lebih sekitar 9 bulan ya. 9 bulan kalau kita konversi ke hari kali 30 kan 270 hari. Kemudian di tahun pertama atau 365 hari pertama, kemudian 365 hari di tahun kedua. Jadi kalau di total sekitar 1000 hari pertama. Ya, 1000 hari pertama ini nutrisi untuk perkembangan otaknya, untuk pertumbuhan badannya itu sangat penting. Ya, yuk kita slide lagi.
Ya, selama 1000 hari pertama, otak itu akan berkembang dengan cepat. Yang saya bilang tadi, di kurva pertumbuhan otak itu, saat bayi baru lahir, itu dia punya volume otak tuh 25% dari volume otak saat dia dewasa. Ya, dia lahir tuh volume otaknya 25%. Saat dia berusia 2 tahun, volume otaknya dari 25% ini akan naik sampai dengan 80% dari volume otak saat dia dewasa. Sedangkan otak masih akan berkembang sampai usia kurang lebih 18 sampai 20 tahun, rata-rata 18 tahun. Perkembangan otak dan ke-8 itu pembangunan otak itu, ya. Jadi disinilah yang dibilang sebagai golden period untuk pertumbuhan otak anak. Yuk, bisa kita slide lagi. Nah, di sini jaringan network untuk si jaringan penunjangnya sel saraf, ya, atau kita sebut dengan sinaps atau jaringan penunjangnya sel saraf. Kalau dia nutrisinya baik, maka jaringan sinapsnya akan banyak. Ini kan kalau waktu baru lahir itu sedikit, ya. Makin banyak sinaps, artinya bayangkan aja sinyal HP, ya. Kalau misalnya sinyalnya makin banyak, ininya jaringannya makin cepat hantaran informasinya gitu. Nah, seperti itu pula juga dengan otak kita. Kalau sinaps-sinapsnya ini jaringan antar sel sarafnya banyak, maka koneksinya akan makin cepat, anaknya makin pintar, kognitifnya makin pintar gitu. Ya. Kemudian ini kita lihat dari kurvanya nih, ya. Untuk perkembangan bahasa, sensori dan kognitifnya itu dia dominan sekali saat dia di usia 0 bulan ini sampai usia 1 tahun di perkembangannya. Nanti mulai turun tuh pas dia sudah mulai memasuki usia 10 tahun, mulai turun tuh. Ya sampai 20 tahun ini perkembangannya, tapi udah mateng gitu ya. Jadi si otaknya udah jadi gitu. Istilahnya udah nggak bertambah secara signifikan lagi. Yuk slide lagi. Kenapa nutrisi di usia 0 sampai 2 tahun itu sangat penting? Karena apa? Jadi saat Allah bikin kita usia 0 sampai 2 tahun itu membutuhkan pembangunan otak yang cepat, maka nutrisi yang dibutuhkan kan akan sangat banyak. Sehingga dari 100% nutrisi yang masuk ke dalam badan kita, itu 50 sampai 60%-nya itu digunakan untuk pembangunan otak. Sedangkan yang 40 sampai 50%-nya untuk badan. Jadi pada anak usia 0 sampai 2 tahun, pembangunan otak itu membutuhkan nutrisi sampai dengan 60% dari volume makanan minuman yang masuk ke dalam badannya, ya. Maka kalau misalnya anaknya mengalami masalah pada gizinya di usia 0 sampai 2 tahun, nanti yang bermasalah perkembangan otaknya. Padahal kita tahu otak itu mempengaruhi macam-macam, ya, mempengaruhi kognitif, pusat hormonal di tubuh, ya, mengatur pusat jantung juga, ya. Nah, dari sana nanti kalau ada masalah di perkembangan otaknya, maka outcome ke depannya akan kurang baik. Gitu. Maka penting sekali menjaga nutrisi supaya perkembangan otak di usia 0 sampai 2 tahun ini bisa optimal. Slide lagi. Nih efek jangka pendek dan panjang nutrisi pada awal kehidupan. Ya, yang pertama masalah perkembangan otaknya. Ya, efek jangka pendeknya akan berpengaruh ke perkembangan otak. Ya, yang kedua masalah pertumbuhan dan massa otot komposisi tubuhnya. Ya, yang ketiga tentang pemrograman metabolisme glukosa, lemak, protein, hormonal, reseptor dan gennya. Ya, kalau nutrisinya ini optimal, maka perkembangan otaknya juga akan optimal. Nanti jangka panjangnya fungsi kognitif, kemampuan belajarnya akan oke. Terus juga imunitasnya juga akan oke nih, ya. Kemudian pertumbuhan otot massa, ya, dan tubuh ini jadi endurance orangnya, anaknya, dan kemampuan dia bekerjanya jadi lebih baik. Kemudian kalau metabolismenya terganggu karena kekurangan nutrisi, bahayanya nanti penyakit-penyakit metabolik di kemudian hari seperti kencing manis, obesitas, ya, penyakit jantung koroner, hipertensi, kanker dan lain-lainnya itu karena pemrograman, karena kekurangan nutrisi saat dia masih kecil itu bisa menjadi outcome-nya di jangka panjang
penyakit-penyakit metabolik ini bisa datang gitu loh. Jadi ini pentingnya kita memperhatikan nutrisi anak di usia 1000 hari pertama. Yuk, slide lagi. Nah, ini kekurangan gizi akut ditandai dengan penurunan berat badan atau weight faltering, ya. Jadi jangan tunggu gizi kurang, gizi buruk dulu baru mau diintervensi. Adanya kenaikan harusnya pada usia tertentu itu juga sudah harus kita anggap sebagai suatu masalah dan harus kita lakukan pembenahan, ya. Ini contohnya di Amerika Latin, Afrika, dan di Asia, ya. Kita anggap sebagai underweight kalau dia Z-score-nya itu di bawah min 2 SD, simpangan deviasi, ya, tersebut berat badan kurang. Kalau di bawah min 3 SD, untuk berat badan terhadap usianya kita sebut dengan severely underweight atau berat badan sangat kurus, ya. Yuk, slide lagi. Nah, ini yang disebut dengan weight faltering atau growth faltering itu adalah kenaikan berat badannya tidak sesuai dengan kenaikan berat badan yang seharusnya, ya. Nah, di sini atau dia tidak naik sekalian, ya. Kalau dia tidak naik sekalian lebih parah lagi, ya. Naik misalnya usia 0 sampai 3 bulan itu kan kenaikan berat badan bayi itu seharusnya setiap bulannya 30 gram nih, ya. Setiap harinya nih. Nah, kalau dia kenaikannya naik sih cuma 15, naik sih cuma 10, itu kita anggap sebagai growth faltering atau weight faltering. Dia naik tapi tidak adekuat, dia kenaikannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan perkembangan badannya dia. Ya, ini kita sebut dengan weight faltering. Ya, yuk slide lagi. Nah, faktor risiko anak mengalami weight faltering, yang pertama asupan makanannya kurang. Ya, kalau makannya kurang ya masih kenaikan berat badannya juga jadi bermasalah. Yang kedua, kalau anaknya sakit. Kalau orang tua yang sudah berpengalaman biasanya anaknya batuk pilek 2-3 hari aja berat badannya langsung ngedrop gitu ya. Dan kemudian kadang-kadang ada infeksi subklinis. Kesannya anaknya nggak sakit gitu loh. Anaknya ini nggak demam, nggak bergejala batuk pilek. Tapi kok anaknya susah berat badannya naik, ternyata dia di lingkungan yang misalnya nih kena TBC, jadi secara klinisnya dia belum keluar gejala sama sekali. Nah, itu kita sebut dengan infeksi subklinis, tidak ada gejalanya, tapi sebenarnya dia sedang terinfeksi gitu loh, ya. Atau anaknya prematur, jadi lahir prematur di mana kematangan, perkembangan pertumbuhan di dalam janinnya aja terganggu gitu loh. Nah, nanti dia harus beradaptasi dengan dunia luar yang lebih berat. Nah, itu juga akan mempengaruhi growth falteringnya anak di kemudian harinya. Kemudian adanya kesulitan makan, anak-anak yang dirawat di rumah sakit, apalagi anak yang menderita penyakit kronis, ya, atau anak dengan kebutuhan khusus, yang artinya mungkin kesulitan menelan, kesulitan mengunyah, dan lain-lain, ya. Potensial reason-nya yang pertama inadequate intake, susah makannya, ya, misalnya dia ada masalah pada mulutnya, ya, atau dia memang ada orang tuanya yang kurang perhatian sama anaknya, ya, atau kemiskinan, ya. Terus adanya excessive loss atau penurunan berat badan yang besar gitu, yang eksesif gitu ya, misalnya diare, mual muntah, ya, atau dia nggak bisa mendigest, nggak bisa mencerna makanan, ya, misalnya penyakit-penyakit seperti celiac disease, ya, dia kekurangan enzim untuk mencerna protein-protein tertentu, ya, cystic fibrosis, chronic inflammation, dan short bowel syndrome atau usus yang pendek, ya. Kemudian ada lagi kemungkinan dia tidak bisa metabolisme nutrien, ya, misalnya penyakit metabolik, mitochondrial disease, dan lain-lain. Kemudian ada juga increased requirement, misalnya anak-anak dengan asma, dengan penyakit jantung yang memang dia nafasnya jadi cepat, atau dia istilahnya untuk membutuhkan beraktivitas pada orang-orang dengan penyakit jantung itu kebutuhannya akan meningkat gitu ya. Jadi itu juga menyebabkan kalau WA jadi terganggu. Slide lagi. Ya, ini dia. Ya, growth faltering atau weight faltering ini menyebabkan pertumbuhan tidak adekuat. Jika dibiarkan bisa terjadi underweight, ya, berat badannya kurang berdasarkan usianya. Kemudian wasting,
berat badannya ini kurang terhadap tinggi badannya, dan yang terakhir akan terjadi stunting. Ya, ini kalau kita lihat gambarnya, kurvanya naik tapi tidak sejajar dengan garis hitam. Ya, jadi ini garis hitam ini adalah kenaikan kurva yang seharusnya nih. Ya, seharusnya naiknya seperti ini, mengikuti kurva ini. Tapi saat dia flat growth, dia mendatar gitu ya, naik tapi malah mendatar begini atau malah dia turun ya. Nah, itu adalah tanda-tanda weight filtering yang sudah lama gitu. Jadi belum diintervensi, sudah terlambat gitu jadinya. Nanti lama-lama bisa masuk ke dalam gizi kurang, gizi buruk, nah, nanti lama-lama menjadi stunting. Ya, slide lagi. Dampaknya growth filtering, ya, jangan menunggu, tadi belum selesai. Jangan menunggu anaknya mengalami gizi kurang, gizi buruk dulu. Dengan adanya growth filtering aja, itu dari meta analisis menunjukkan, dari penelitian menunjukkan anak yang mengalami growth filtering itu IQ-nya turun sekitar 2 sampai 4 poin, lebih rendah dibandingkan anak-anak yang normal, yang sehat. Ya. Dan dari penelitian kohort selama 8 tahun yang diikuti ke depan gitu menunjukkan anak yang tumbuh optimal akan lebih tinggi, lebih berat badannya, dan nilai matematikanya lebih baik. Ini di Inggris juga ada kohort ya yang menunjukkan dengan anak-anak yang mengalami weight faltering ya, itu IQ-nya turun sekitar 2,71 lebih rendah, 2,71 poin lebih rendah daripada anak-anak yang normal. Range-nya antara 2 sampai 4 poin penurunan IQ bila anak menderita weight faltering. Ya, yuk lihat lagi. Nah, ini critical window of opportunity to prevent undernutrition. Ini yang kita bilang tadi, critical window atau golden period-nya ini di usia 0 bulan sampai dengan usia 24 bulan atau 2 tahun. Jadi 2 tahun inilah kita harus tahu, sadar kalau ada masalah, ada pertumbuhan dan perkembangan anak kita. Sehingga kita cepat-cepat intervensi, ya, intervensi supaya nanti dia bisa catch up growth, bisa mengejar kekurangan pertumbuhan berat badan dan perkembangannya supaya dia bisa kembali optimal lagi di kemudian harinya. Ya, yuk slide lagi. Nah, ini tata laksananya. Ya, pastikan cara pengukuran dan plottingnya benar. Jadi untuk kader-kader harus bisa pengukuran berat badan, panjang badan untuk anak di bawah 2 tahun, atau tinggi badan untuk anak di atas 2 tahun. Lingkar kepala juga jangan lupa diukur ya. Itu harus bisa ada pengukurannya dengan benar sehingga diplotting ke dalam kurvanya benar. Ya, kemudian pastikan asupan nutrisinya adekuat. Ya, setelah kita memasukkan plotting berat badan, panjang badan, lingkar kepalanya ini dengan benar, kita tentukan status nutrisinya ya, dari berdasarkan berat badan per usia, kemudian berat badan per tinggi badan atau panjang badan, dan kemudian dari tinggi badan terhadap usianya. Jangan lupa juga untuk anak di usia 0 sampai 2 tahun, lingkar kepalanya untuk menentukan nanti ada masalah nggak pertumbuhan otaknya dia. Ya. Kemudian setelah kita tentukan status nutrisinya, langkah keduanya kita tentukan dulu berat badan ideal anak usia segini berapa nih gitu. Ya, misalnya usia 1 tahun, range berat badan normalnya sekian sampai sekian. Nah, maka setelah kita tentukan status nutrisinya tadi, anak ini masuk di mana nih? Ya, kita mengejar berat badan ideal berapa targetnya. Ya. Kemudian kita tentukan kebutuhan kalori dan cairan anak. Ini ada rumusnya nih, dengan rumus holiday segar, dia juga kebutuhan kalorinya ada rumusnya, ya. Kemudian tentukan jenis nutrisinya, cara yang akan diberikan. Kalau anak-anak dengan masalah pencernaan, nggak bisa ngunyah misalnya, ya mungkin harus pasang sonde. Atau misalnya anak di bawah usia setahun belum bisa mencerna makanan-makanan seperti orang dewasa, ya mungkin makanannya lebih halus lagi, ya. Jadi nggak bisa kita pukul rata, kita harus menyesuaikan dengan kondisi anaknya, ya. Kemudian kita lakukan monitoring, evaluasi setelah kita memberikan nutrisi ini. Bagaimana kenaikan badannya dalam 2 minggu, sebulan, kemudian kita lanjutkan ke 2 bulan untuk pemantauan kenaikan berat badannya. Kalau ada masalah dalam sebulan pertama, ya harus intervensi. Masalahnya mana? Pemberian makanannya masih kurang adekuatkah, atau anaknya kemampuan makannya masih belum bisa gitu, atau ada sakit ya sehingga si anak ini tidak mampu untuk menaikkan berat badan karena terganggu sakit. Yuk, slide lagi. Ini tata laksananya. Ada yang harus dipelajari bagi orang tua maupun bagi kader, yaitu basic feeding rules. Ya, basic feeding rules ini harus kita terapkan saat pemberian makan pada anak. Ya, yang pertama tentang jadwal. Ya,
anak-anak yang mulai makan MPASI atau anak-anak yang sudah mulai makan nantinya setelah 2 tahun gitu, dia harus punya jadwal yang tetap ya. Makan itu 3 kali sehari misalnya, jamnya kalau bisa precise ya, misalnya jam 7 pagi, jam 12 siang, jam 1 malam. Ya, dan dia punya 2 kali snack time ya, 2 kali makan selingan. Bisa dikasih susu 2 sampai 3 kali sehari. Waktu makan jangan lebih dari 30 menit, karena kalau terlalu lama juga akan membosankan dan akan membuat anak jadi jenuh. Ya, hanya boleh mengkonsumsi air putih di antara waktu makan. Jadi jangan 1 sendok karena anaknya lama ngunyahnya, minum, 2 sendok, minum, gitu. Nanti lama-lama kenyangnya cepet. Karena kenyangnya kenyang air, bukan kenyang karena nutrisi yang masuk ke dia. Ya, kemudian yang kedua lingkungannya. Harus menempatkan posisi anak di lingkungan yang netral, jangan disambil nonton TV, disambil jalan-jalan, mainan gadget gitu ya. Kemudian juga jangan menjadikan makanan ini kayak apa istilahnya, kalau kamu makannya bagus kasih reward. Jadi kesannya makan ini suatu hal yang berprestasi, padahal sebenarnya makanan ini cuma aktivitas harian yang memang harus dikerjakan sama anak gitu. Ya, kemudian prosedurnya. Ya, prosedurnya biasakan anak untuk makan sendiri ya. Kayak kita sebut baby led weaning gitu ya, kalau untuk anak-anak yang MPASI ya. Kemudian bila anak tidak mau makan, misalnya dia sudah ngantukkan mulut, kepalanya dikepaling-palingkan atau dia sampai nangis gitu, jangan dipaksa, biarkan dulu, nanti tawarkan kembali tanpa memaksa. Tapi kalau sudah 10-15 menit kita coba kok anaknya masih juga nggak mau, kita stop aja dulu. Tapi nanti frekuensi makanannya kita coba adaptasikan lagi. Jadi kalau misalnya targetnya sekali makan bisa masuk misalnya nih ya 40 mili atau 80 mili gitu ya, dia cuma tercapai separohnya, ya nanti selang 1-2 jam kemudian kita coba tawarkan kembali untuk memberikan makan. Walaupun loh kok nggak sesuai sama aturannya ya, karena targetnya nggak tercapai. Jadi kita kan mau dapatkan hasil yang optimal. Jadi kalau misalnya dia makannya kurang ya harus kita cukupkan makanannya ya. Jadi frekuensinya kita seringkan, volumenya kita turunkan gitu. Yuk slide lagi. Nah, anak dengan gizi kurang membutuhkan diet padat energi ya. Jadi densitas energinya harus tinggi ya, kemudian tinggi kandungan mikronutrien ya, mineral, vitaminnya tadi ya. Kemudian proteinnya pun harus dengan protein yang berkualitas tinggi dan jumlahnya optimal. Makanan-makanan yang mengandung lemak dengan jumlah yang cukup, ya kandungan anti nutrisi yang rendah dan mudah untuk disajikan. Ya, kemudian konseling diet untuk menggunakan makanan keluarga merupakan bagian dari cara mengatasi kurang gizi pada anak. Ya, dikonsultasikan kira-kira kalau mau dapat protein segini, mau dapat karbohidrat segini, mau dapat lemak segini, bahannya apa, berapa gramnya kita konsultasikan ke dokter atau ke bagian gizi. Ya, yuk slide lagi. Nah, saat anak mengalami growth faltering atau kesalahan pertumbuhan, kita harus melakukan catch up growth ya, kita harus melakukan pemberian nutrisi yang mengejar kekurangan anaknya tadi ya. Yang disarankan oleh WHO itu dibutuhkan perbandingan antara protein dan energinya itu minimal 11,5%. Jadi proteinnya itu kalau misalnya karbohidratnya 100 gitu ya, dia minimal tuh ada 11 gram lah gitu, untuk meningkatkan berat badannya, 20 gram per kilogram berat badan per hari ya. Nah, ini dibutuhkan kebutuhan PE rasio minimal 11,5% untuk meningkatkan berat badan 20 gram per kilogram per hari. Yuk kita slide lagi. Nah, suplementasi nutrisi yang baik untuk anak harus memiliki zat gizi yang lengkap dan seimbang, ya, yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan anak yang sehat, gitu ya. Tadi padat kalori, ya, terus kemudian protein yang berkualitas dengan PE rasionya 10-11%, tinggi kandungan mikronutrien, kandungan lemak yang berkualitas dengan jumlah yang cukup, ya, ya kalau memang anaknya bermasalah dengan penyerapan lemak, bisa digunakan lemak dengan medium chain triglyceride atau rantai sedang, jadi jangan rantai panjang supaya penyerapannya bagus. Kemudian kalau bisa yang rasanya disukai anak, ya supaya compliance-nya atau kepatuhan untuk memakannya dan meminumnya itu baik. Ya, yuk slide lagi. Nah, kita masuk ke stunting. Jadi nggak serta-merta pendek itu semuanya stunting ya.
Jadi stunting itu adalah perawakan pendek di mana secara kurva panjang badan terhadap usianya itu anak di bawah -2 simpangan deviasi, ya. Tapi stunting itu yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronik. Jadi istilahnya kalau anak mengalami kekurangan gizi akut, dia akan turun berat badannya masuk weight faltering tadi, ya. Weight faltering, terus nanti lama-lama dia akan berat badannya, misalnya kalau malah turun gitu ya tadi. Kalau dia sudah mengalami gangguan gizi yang kronik, baru nanti terindus ininya si tinggi badannya itu. Jadi biasanya kalau stunting ini mesti anaknya kurus. Kalau misalnya anaknya pendek tapi gemuk, hati-hati juga karena kadang-kadang ada perawakan pendek itu kan bisa familial ya. Jadi bisa karena orang tuanya memang punya potensi genetiknya memang pendek, atau ada juga perawakan pendek yang disebabkan karena constitutional growth delay. Jadi nanti kita bahas tuh nanti. Ada juga pertumbuhan anak ini yang waktu kecil tuh dia berjalannya pelan tapi jalan terus gitu loh. Nanti akan saya jelaskan. Yuk slide lagi. Nah ini diagnosis banding untuk penyebab stunted atau short stature atau perawakan pendek. Jadi short stature itu ada yang kita anggap sebagai normal varian karena memang dia orang tuanya dua-duanya misalnya atau potensi genetik dari orang tuanya atau mid parental height-nya itu pendek gitu ya. Atau ada juga yang kedua yang saya sebut dengan constitutional growth delay. Waktu kita SMP atau kita SMA mungkin kita lihat ada teman-teman kita yang kok kelihatannya seperti pendek, tapi saat dia akhir baliknya dia terlambat. Jadi dia baru akhir balik misalnya usia-usia pas kelas 3 SMP, usia-usia 15 tahun baru akhir balik, tapi dia berjalan terus sampai usia 18 tahun dia masih akhir balik. Setelah dia SMA kelas 3 atau saat dia kuliah semester 1, baru dia berhenti akhir baliknya. Ya. Nah, tinggi akhirnya itu bisa lebih tinggi daripada yang normal gitu loh. Nah, ini kita sebut dengan constitutional growth rate. Ya, biasanya orang-orang kan akil balik itu misalnya usia 12 tahun, dia akil balik. Nggak ada 6 bulan setahun, stop. Setelah itu tingginya segitu aja kan. Tapi ada yang tipenya tampangnya kayak anak kecil gitu, tapi lama gitu sampai SMA kelas 1 baru dia mulai akil balik. Nanti stopnya baru pas waktu kuliah. Biasanya tinggi akhirnya bisa lebih tinggi dari kita atau dia sama dengan kita. Karena ini yang kita sebut dengan constitutional growth delay. Ini normal ya, varian normal itu memang keluarganya pendek atau dia constitutional growth delay. Tapi ada juga yang patologis. Ya, kalau patologis kita lihat lagi nih, proporsi berat badan sama panjang badannya atau tinggi badannya adekuat atau enggak. Kalau dia proporsional, kita lihat kalau dia proporsional berat sama tingginya gitu ya, bukan seperti kelainan gitu ya. Nah, kita lihat nih masalahnya nih. Dia itu waktu sebelum lahir ada masalah nggak saat hamilnya? Karena misalnya waktu dia lahir, berat lahirnya padahal dia cukup bulan nih, kelahiran 38 minggu hamilnya. Berat lahirnya ternyata cuma 2,3 atau 2,1 misalnya kilogram ya. Nah, itu kan kita sebut dengan intrauterine growth retardation atau IUGR. Nah, ini jangan-jangan juga berindus ke pertumbuhan dan perkembangannya dia. Ada masalah apa nih gitu loh. Ada placental disease kah atau mamahnya sakit kah atau memang dia terkena teratogenesis kah atau memang dysmorphic atau ada kromosomal disorder. Atau dia lahirnya normal, beratnya lahir normal, kurang gizinya setelah dia lahir ya, jadi malnutrisi atau dia menderita penyakit kronis. Sehingga nanti tinggi akhirnya dia akan bermasalah ya. Ada lagi kalau kita lihat anak-anak dengan ya mohon maaf yang bahasa awamnya cebol gitu-gitu ya, atau anak-anak dengan penyakit rickettsia ya, penyakit pertumbuhan tulang ya. Nah, ini dia tidak proporsional tuh, berat badan dengan panjang badannya tidak proporsional. Nah, ini kita sebut dengan short stature yang disebabkan karena penyakit-penyakit kongenital kayak skeletal dysplasia, rickettsia atau dia hipotiroid. Ya. Oke, slide lagi. Kita mendeteksi stunting saat kita menemukan anak dengan short stature, saat kita memasukkan kurva tinggi badan terhadap usianya kok masuk ke dalam stunting atau severely stunting, kita lihat lagi proporsinya. Ya, kalau misalnya berat badannya dibandingkan panjang badannya, ini kolom yang ini ya, berat badan WA itu weight per age lebih kecil daripada length per age. Jadi dia berat badan kurus anaknya lama gitu loh.
Ini kemungkinan memang stunting. Tapi kalau misalnya berat badan terhadap usianya dibandingkan panjang badan terhadap usianya lebih besar berat badannya, artinya kan nggak ada masalah gizi nih. Jadi bukan karena dia kurang gizi kronik. Nah, kemungkinan ini bukan stunting, ya. Nah, kalau nggak disproporsional, nggak proporsional bentuknya atau ada gambaran dismorfik, ada wajah yang dismorfik, ada kelainan dismorfik ya seperti cebol itu. Nah, itu kita pikirkan untuk suatu sindrom genetik atau masalah sindrom. Ya, ini algoritma stuntingnya ya. Yuk slide lagi. Nah, ini dari Dr. Damayanti, ini stunting kalau perawakan pendek yang disebabkan karena kekurangan gizi kronik, ya bisa karena asupan nutrisinya nggak adekuat, ya karena kemiskinan atau ignorance, orang tuanya tidak tahu atau tidak peduli gitu ya, sehingga social safety net-nya dia tidak ada, nggak dapat nutrisi yang adekuat, maka kita harus melakukan pengadaan sumber protein hewani ya dari Dinas Peternakan, Perikanan dan Dinkes, ini harus terkait nih. Ya, kalau orang tuanya ignorance atau nggak tahu ya kita harus kasih edukasi, konseling ke orang tuanya ya. Kalau memang ibu bapaknya kurang paham gitu bisa ke Pak D Bu D-nya misalnya, atau bisa ke eyang-eyangnya gitu ya, kita kasih edukasi gitu ya. Kemudian kalau dia karena kebutuhannya meningkat, terutama misalnya anaknya sakit nih ya, jadi itu kita harus tahu dulu nih penyakitnya karena apa. Misalnya karena dia memang istilahnya excessive loss pada diare ya, atau sanitasinya buruk, jadi baru seminggu ini mencret, nggak ada 3 minggu mencret lagi. Nah, terlama-lama kan dia kenaikan BB-nya bermasalah. Nah, ini kita harus lakukan evaluasi nih. Ada apa dengan sanitasinya, cara pembuatan makanannya, bagaimana membersihkan dirinya si anak ini, orang tuanya gimana, lingkungannya ini harus diperhatikan. Dan kalau lingkungannya penuh dengan infeksi, misalnya ternyata anaknya ditaruh di daycare, bulan ini sakit, nggak ada sebulan kemudian batuk pilek lagi, nggak ada sebulan lagi kena pneumonia misalnya, ya itu juga harus kita lakukan konseling ke orang tuanya, kemudian melengkapi imunisasi yang bisa mencegah penyakit-penyakit berat yang bisa diderita anak, gitu ya. Kemudian adanya komorbid pada anak, ya, misalnya anaknya menderita penyakit alergi, ya atau intoleransi. Kalau alergi ini dia terhadap protein tertentu, misalnya terhadap protein susu sapi, terhadap lemak, itu dia nggak bisa masuk nih, ya. Kalau intoleransi ini dia nggak bisa nyerap makanannya, jadi lewat aja dia. Atau anaknya prematur, ya sehingga kematangan organnya pun terganggu, maka ini pun juga suatu masalah yang bisa menyebabkan intake nutrisi untuk anak ini terganggu. Ya, dan ini memang perlu peran dokter anak untuk melakukan intervensi untuk masalah medis seperti ini. Ya, oke, slide lagi. Nah, ini perjalanan bayi normal sampai menjadi stunting serta dampak kognitifnya. Tadi kita sudah sebutkan weight faltering atau gangguan kenaikan berat badan. Kalau sudah mengalami weight faltering, kenaikan BB yang tidak sesuai dengan targetnya, itu akan menurunkan IQ sekitar 2-4 poin. Ya, kalau sudah terjadi weight faltering kita tata laksana, maka anaknya akan tumbuh normal lagi, ada catch up growth. Nanti kognitifnya juga akan terselamatkan. Tapi saat kita tidak adekuat dalam menata laksana weight faltering ini, anak akan jatuh ke dalam kondisi gizi kurang atau gizi buruk. Kondisi gizi kurang atau gizi buruk ini IQ-nya turun lagi 15 poin. Udahnya turun tadi 4 poin, tambah turun lagi 15 poin. Nah, kalau IQ normalnya hanya 95, turun 15 ya tinggal jadi berapa? 80. Ya, jadi ntar anaknya juga outcome-nya kalau istilahnya mau diadu sama anak-anak yang normal gitu ya di kemudian hari, itu jadi beban anaknya. Makanya pemerintah kita nggak pingin anak-anak Indonesia itu mengalami stunting. Karena kalau sudah stunting, artinya mesti sudah ada weight faltering, sudah ada gizi kurang, gizi buruk. Maka saat dia stunting turun lagi 15 poin. Nah, ini nggak bisa diandelin gitu loh, jadi beban negara aja nih anak yang begini nih. Maka jangan sampai terjadi stunting dengan apa? Dengan mendeteksi saat masih awal gangguan. Saat masih weight faltering kalau terjadi intervensi gitu. Ya, sehingga nanti kenaikan BB-nya itu kalau bisa tumbuh kejar ya antara 20 sampai
10 sampai 20 gram per kilogram berat badan per hari ya, sehingga anak bisa tumbuh normal. Oke, slide lagi. Nah, ini stunting itu suatu hal yang bisa dicegah, tapi kita butuh cepat beraksi, beraksi gitu ya, sebelum anaknya mencapai usia 2 tahun. Karena kenapa? Karena critical window tadi nih, critical window kalau anaknya tidak diintervensi saat usia 0 sampai 2 tahun, nanti outcome-nya jelek ya, kognitifnya, tadi otaknya ya, terus udah gitu juga imunitasnya ya. Terus kemudian juga penyakit-penyakit metabolik yang bisa terjadi pada anak setelah pemrogramannya terganggu karena kekurangannya nutrisi di usia 0 sampai 2 tahun, nanti takutnya pas udah gede itu dia jadi obesitas, hipertensi, kena kencing manis dan lain-lain ya. Itu kita perlu mengintervensi kelainan ini di 1000 hari pertama kehidupan anak. Ya, yuk slide lagi. Nah, ini ada penelitian ya, saat anak-anak itu mengalami apa namanya stunting, kemudian dilakukan intervensi ya. Kita lihat nih kurvanya saat ini kontrol itu artinya anak tidak mengalami intervensi, jadi dibiarin aja stunting gitu ya, stunting terus. Nah, ini di saat 24 bulan dia IQ-nya segini nih ya. Ini untuk anak yang awalnya stunting, yang kemudian dilakukan suplementasi saja ya, tapi nggak dikasih stimulasi ya. Memang outcome-nya sih bagus sih, cuman dia nggak optimal gitu loh. Sedangkan yang cuma dikasih stimulasi saja tapi nggak dikasih suplementasi, outcome-nya sama dengan yang cuma dikasih suplementasi saja. Sedangkan untuk anak-anak yang dikasih suplementasi nutrisi plus adanya stimulasi, jadi adanya apa namanya terapi okupasi, stimulasi untuk mengejar pertumbuhannya, perkembangannya, maka outcome-nya anak bisa mendekati anak-anak yang tidak mengalami stunting. Jadi stunting bisa diobatin kalau kita intervensinya benar. Ya. Oke, slide lagi. Nah, ini efeknya kekurangan nutrisi dalam perkembangan otak anak. Yang kita sebutkan tadi, setiap sel saraf ada jaringan penyokongnya yang kita sebut dengan sinaps-sinaps, hubungan antar sel saraf. Sinaps-sinaps inilah yang mengantarkan pesan dari satu sel saraf ke sel saraf lainnya, yang mengantarkan juga nanti ke sel-sel otot, ke sel-sel tubuh lainnya. Saat anak itu nutrisinya, maka sinaps-sinapsnya akan baik seperti ini nih, ya. Tapi saat anak-anaknya undernourished atau kekurangan nutrisi, dia sinaps-sinapsnya sedikit, ya, dan sel-sel sarafnya itu akan terganggu. Jadi terjadi impair atau gangguan pada sel-sel saraf dan kekurangan sinaps-sinapsnya. Nah, kenapa stunting kita anggap suatu hal yang emergensi? Ya, kita sendiri udah lama bisa dapat ya tadi ya. Karena kalau sudah terjadi stunting ini, ya anak-anak ini sudah tidak bisa istilahnya nggak bisa dijual lagi lah, bukan dijual ya, istilahnya sudah tidak bisa diadu lagi lah gitu ya. Jadi anak-anaknya gampang sakit, kalau sakit gampang meninggal gitu ya. IQ yang rendah ya susah untuk beradu sama orang-orang yang normal, yang pinter-pinter, karena dia IQ-nya rendah, mesti pekerjaan juga yang istilahnya ya tidak membutuhkan IQ yang tinggi ya, sehingga dia pendapatannya juga yang gede gitu ya. Dan ini jadi beban negara karena harus istilahnya dikasih kompensasi sama negara kan. Jadi ini harus dijauhin, jangan sampai terjadi pada anak-anak kita gitu, karena ini merupakan beban negara gitu ya. Mungkin itu slide lagi. Nah, kondisi yang terkait dengan stunting pada anak dan dewasa. Awalnya anak-anak akan mengalami developmental delay. Keempat aspek perkembangannya, motorik kasar, motorik halus, sosial, bahasanya terganggu. Delay bicaranya, berdirinya usia baru misalnya setengah tahun, masalah-masalah pada perkembangannya dia. Kemudian yang kedua, karena dia kurang nutrisi, ya dia akan mengalami imunitasnya rendah. Ya, imunitasnya rendah, otaknya terganggu fungsinya, dan dia metabolisme protein, karbohidrat, lemak, gula terganggu, sehingga dia punya tendensi penyakit-penyakit metabolik di kemudian hari.
Ya, nanti anaknya pas sudah gede, kalaupun dia survive, dia obesitas. Terus udah gitu si insulinnya ini nggak toleran, jadi dia insulinnya ini nggak respon, gampang kena kencing manis. Terus udah gitu juga lemak yang terlalu banyak mengendap di mana-mana gitu bikin coronary heart disease, dan ini bisa menyebabkan hipertensi. Terus penulangan pada anak juga terganggu sehingga anaknya lebih rentan untuk kena osteoporosis. Ya, jadi banyak impact yang bisa terjadi baik untuk anak-anak maupun saat dia sudah dewasa nantinya. Ada anak-anak yang nutrisinya terganggu. Yuk, slide lagi. Nah, ini stunting, ya, body composition of children with moderate and severe undernutrition and after treatment. Ya, kalau anaknya apa namanya stunting, dia atau metabolismenya terganggu, jadi dia susah beradaptasi terhadap metabolismenya, sehingga dia cenderung untuk gemuk nanti di saat dewasanya, dia pendek juga, ya, terus dia lebih apa namanya massa ototnya kecil, ya, banyakan lemaknya gitu ya, jadi dia nggak bagus kondisinya. Ya, slide lagi. Nah, ini yang paling penting nih tadi, early detection. Jadi saat kita sadar, oh ini masalah nih, saat kenaikan kurva. Jadi nggak bisa cuma sekali pemantauan aja. Saat pasien datang bulan ini, dipantau bulan depannya, saat terjadi kenaikan kurva yang bermasalah, yang kita sebut dengan growth faltering atau weight faltering tadi, early detection dan prompt treatment yang tepat itu untuk saat kita tahu dia sudah terjadi stunting itu krusial atau penting untuk menyelamatkan kualitas hidup si orang ini, gitu. Ya, yuk slide lagi. Ini tata laksananya kalau sudah ada weight faltering atau gizi kurang, kita tunggu kejar. Saat sudah gizi buruk dan stunting, harus dilakukan tata laksana gizi buruk. Ya, ada 10 aspek tuh tata laksana gizi buruk ini. Kita konsultasikan dengan dokter spesialis anaknya. Slide lagi. Ya, demikian paparan dari saya. Semoga bermanfaat. Jika nanti ada pertanyaan, dipersilakan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Doni atas paparan materinya yang sudah membuka wawasan kita. Kita akan buka sesi selanjutnya yaitu tanya jawab dan diskusi. Untuk Bapak Ibu yang bila ada yang ingin dipertanyakan atau mungkin ingin diskusi atau memperjelas, silakan menggunakan raise hand atau melalui room chat kalau memang kesulitan dalam menggunakan raise hand-nya. Terima kasih. Ada yang ingin didiskusikan atau dipertanyakan? Assalamualaikum. Saya Rahma kader dari Rawabuntu. Baik, Ibu Rahma, silakan. Yang mau saya tanyakan nih, kebiasaan orang kalau menimbangi di posyandu itu kan dia minta ukur, selalu minta diukur. Sementara katanya tidak harus tiap bulan, tiap nimbang harus diukur tinggi, lingkar kepala juga beratnya. Jadi saya hanya ingin masukannya sebetulnya itu tinggi badan bulan. Waktu pengukuran dari pertama dan ke berikutnya itu jaraknya kira-kira berapa bulan ya untuk melihat tumbuh kembangnya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab, Dok, atau? Langsung jawab aja ya. Jadi saat usia 1000 hari pertama seperti yang kita sudah ceritakan tadi, itu kan kita kalau sampai kelewat sebulan aja impact-nya udah lumayan tuh, Bu. Jadi sebenarnya makanya kita jadikan waktu vaksinasi itu sebagai waktu untuk mengukur berat badan, panjang badan, tingkat kepala anak. Jadi kalau bisa setiap bulan itu selama 2 tahun pertama itu. Karena kalau kita terlambat aja sebulan 2 bulan sudah growth faltering itu nanti, karena intervensinya makin berat, biayanya makin gede, pemantauan jadi makin lebih rapat. Tapi kalau kita mantau tiap bulan, nggak yang bermasalah gitu ya kenaikannya, ini kan akan lebih enak kita. Jadi tiap bulan kita edukasi, Bu, ini gelagatnya mulai turun nih, Bu. Misalnya dari bulan pertama ke bulan kedua kenaikan BB-nya tidak sesuai sama targetnya. Harusnya Ibu masih hidup segini, harusnya nanti makannya segini. Kalau Ibu ini bisa dihitung.
dilihat berapa kali ngasih ASI-nya. Kadang-kadang kalau misalnya ibunya kita sadarin seperti itu, dia akan lebih apa istilahnya, oh iya ya, aku ngasih minum cuma segini. Apalagi ibu-ibu yang zaman sekarang, ibu-ibu yang bekerja tuh, biasanya yang usia-usia rentan, mulai usia masuk 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan dan seterusnya tuh. Terutama pas awal-awal dia mulai bekerja, produksi ASI-nya makin sedikit karena dia kontak sama bayinya makin jarang. Nah, dia pun kecapean pulang kerja capek, terus nanti frekuensi ngasih ASI-nya berkurang. Nah, di situ biasanya kita kritikal kalau ibu ini anaknya akan turun berat badannya gitu loh, hati-hati. Tapi kalau ditanya setiap berapa bulan kita nimbang, kita ukur ya setiap bulan sebaiknya. Karena Tinggi juga, Dok. Salah, ya. Tinggi badan juga, lingkar kepala. Iya. Panjang badan ya, kalau masih 2 tahun ke bawah kita nyebutnya panjang badan. Kita ukurnya nggak suruh berdiri anaknya dengan alat ukur tuh yang pakai apa namanya tuh papan itu ya. Diukur kepalanya, punggungnya nempel sama alat ukurnya, kemudian pantatnya nempel sama alat ukurnya, sama lututnya juga nempel sama alat ukurnya, kemudian telapak kakinya kita taruh di ujung tayunya itu. Nah, itu kita ukur panjang badannya berapa. Itu yang oke. Dan kalau nimbang berat badan, pampersnya, terus jaritnya itu dilepas. Jadi kalau bisa neto, nggak yang bruto. Nggak ketambahan pampers penuh feses, nggak ketambahan jarit, nggak ketambahan baju-baju. Kalau bisa telanjang gitu ya. Dan kalau bisa pengukurannya 2 angka di belakang 0. Jadi misalnya, karena kalau sekilo, kalau untuk anak-anak yang di usia di atas 6 bulan, itu kan kenaikannya cuma 300 sampai 400 gram aja tuh. Atau anak-anak di atas setahun kan kenaikan berat badannya itu cuma 100-200 gram aja per bulan. Kalau kita pakainya cuma kilo-kiloan, 1 kilo, 2 kilo gitu, nggak kelihatan, kesan seolah-olah bulan segini kenaikan BB-nya itu nggak ada gitu loh. Jadi kalau bisa kita punya 2 angka di belakang 0. Jadi bisa tahu ada 100 gram kenaikan, 200 gram kenaikan, itu signifikan dan bermakna untuk mendeteksi ada gangguan nggak pada kenaikan berat badan anaknya. Sebaiknya seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, sudah jelas ya, Ibu Rahma. Ini ada lagi dok yang raise hand dari Ibu Dinar Megalia. Selamat siang dokter. Mau nanya, anak saya kan dari Dokter Akira Rumah Sakit Harapan Kita kan kebetulan udah 1,5 tahun itu kan udah minum Maltover ya. Dan kebetulan juga saudara saya, adik saya kebetulan kan dokter anak juga. Saya sempat nanya sama beliau. Waktu itu kan anak saya itu kan pernah sakit COVID bulan November kemarin ya dok. Tapi saya itu lupa nggak ngasih Maltovernya itu. Udah jangka 3 bulan, terus saya berhubungan sama dokter Akiranya suruh lanjut Maltovernya. Tapi kata adik saya kan saya kan nanya ke adik saya opini yang kedua kan apa perlu anak saya perlu pakai Maltover atau enggak ya dek. Wah mbak, kalau menurut saya itu tuh Maltover itu kan zat besi ya gitu. Tapi yang saya tanyakan, setahu saya kan anak saya kan kalau kekurangan zat besi itu kan kayak anemia itu kan ada kegangguan otak atau ada ciri-ciri lemes atau lemah gitu dok. Tapi kok di anak saya kok nggak kayak gitu ya dok? Gitu. Apa Maltover itu berhubungan hanya zat besi doang atau bagaimana ya dok kira-kira? Ya. Ini di luar konteks kita sebenarnya ya, tapi oke lah kita jawab nih. Ya, jadi maaf. Pemberian zat besi ya kalau anaknya kenaikan berat badannya bermasalah di usia 4-6 bulan, misalnya kenaikan berat badan bermasalah nih, itu bisa kita fortifikasi pada anak-anak usia 4-6 bulan. Tapi kalau misalnya berat badannya kenaikannya cukup, mulai usia 6 bulan bisa kita mulai pemberian zat besi. Karena apa? Karena kemampuan kita memfortifikasi makanan dengan kaya zat besi agak kurang ya. Zat besi ini kan didapatkan dari daging-daging merah, hati empelan, dapat dari sayur hijau, kacang-kacangan, dari seperti itu kan ya. Nah kalau ini kurang, itu bisa berimpact pada
masalah nanti kurang zat besi. Zat besi ini buat apa sih? Zat besi ini untuk pembentukan sel darah merah atau hemoglobin, ya. Nah, sel darah merah ini yang akan mengangkut oksigen, nutrisi, ya, yang akan dihantarkan ke otak, dihantarkan ke ginjal, ke hati, ke organ-organ lainnya, di mana nutrisi itu dipakai untuk metabolisme sama organ-organ tersebut. Saat dia kekurangan oksigen, oksemi dia, otaknya kurang oksigen, jantungnya kurang oksigen, itu terganggu, bermasalah. Parameternya apa? Sebenarnya anemia ini sendiri juga harus kita lihat dari parameter, jadi anemia ini bisa kekurangan di pabriknya, bisa kekurangan di pabrik plus yang ditransport. Kalau sudah pabrik dan ditransportnya yang sudah berkurang, lama-lama nanti HB-nya rendah. Jadi kalau sudah mengalami HB rendah, itu sebenarnya sel darah merah yang terbentuk sudah rendah, terus sudah gitu pabriknya sudah habis, sama transport yang dianterin dari pabrik ke sel darah merah sudah habis juga. Nah, ya harusnya kita punya parameter. Kita ceklah si TIBC-nya sama sel ferritin serumnya. Jadi ini bukan cuma sekedar ngelihat klinisnya lemes, males, apa anaknya ngantuk, kan nggak gitu parameternya. Punya parameter yang terukur, kita lihat dulu nih, misalnya sel HB-nya berapa. Kalau HB-nya terganggu, kita lihat dari morfologi darah tepinya atau gambaran darah tepi sel darahnya. Misalnya dia ada gambaran sel darah tepinya dengan sel darah merah yang bentuknya tidak normal. Terus dia juga mengalami hipositik mikroskopik gitu ya. Jadi sel darah merah yang kecil-kecil. Nah, dari sana kita lihat sel TIBC maupun ferritin serumnya. Kalau itu rendah artinya pabriknya rendah. Pabriknya rendah itu kita lihat dari ferritin serum dari TIBC yang tinggi. Sedangkan dari si transportnya itu dari ferritin serum yang rendah. Kalau itu sudah bermasalah ya harus diintervensi. Dan pemberian istilahnya pengobatan anemia defisiensi besi berbeda dengan sekedar suplementasi zat besi. Dosisnya berbeda. Tapi ini kita ngomongnya di luar konteks kita ya. Jadi kalau ditanya kayak gitu ya harus dilihat dulu parameternya. Cek dulu TIBC-nya, cek dulu ferritin serumnya, cek dulu morfologi darah tepinya. Dari sana nanti kita bisa tentukan nih memang anemia atau jangan-jangan nggak anemia tapi pabrik sudah habis nih, pabrik untuk sel darah merah sudah habis atau yang ditransportkan untuk dikirim ke darah sudah habis. Nah, dari sana kita akan intervensi. Perlu nggak diintervensi dengan pemberian terapi atau sekedar suplementasi? Ya, jadi pertanyaan Ibu ini luas sekali ininya jawabannya dan agak melenceng dari tema kita pagi ini. Tapi nggak apa-apa. Ya, itu jadi buat knowledge buat kita semua. Terima kasih, Bu. Ya, makasih ya, Dok. Maaf. Terima kasih. Ini ada pertanyaan di room chat, Dok. Dari Ibu Dian, Ibu Kader dari Jurang Mangu Timur yang ingin bertanya. Beliau mempunyai anak laki-laki dan berat badan anak saya kalau ditimbang jarang naik, padahal makan dan susu menurut Ibu Dian ini doyan, Dok. Kemudian beberapa bulan yang lalu sudah dites mantuk dan ronsen, semua hasilnya bagus. Kemudian anak Ibu Dian juga bicaranya agak lambat. Yang ingin ditanyakan, bagaimana caranya biar anak beliau bisa lancar bicara seperti anak-anak di usianya yang mau usia 3 tahun. Begitu, Dok? Sudah pernah bawa ke dokter anak belum? Mendiskusikan tentang masalah anaknya. Ya, jadi artinya gini, kalau ada keterlambatan, Ibu punya growth chart ya, bukan growth chart, istilahnya itu milestone. Usia anak usia 0 sampai 3 bulan ada milestone-nya. Anak bisa miring, anak bisa telungkup, bisa ngangkat kepala, anak mulai bisa tersenyum sama orang tuanya. Di usia 3 sampai 6 bulan ada milestone-nya. Bisa mulai memainkan mainan, dipegang tangan satu pindah gitu ya, senyum ke orang tuanya, mulai bisa duduk misalnya. Nah, milestone itu terganggu nggak dalam perkembangannya? Kalau kita ditanya makannya banyak ini kan nggak objektif ya. Makan misalnya, menurut saya makan sepiring udah cukup. Ada orang bilang wah kurang kalau sepiring mah 2. Jadi jangan pakai parameter subjektif kayak makan banyak, susu cukup, itu berapa parameternya, nggak jelas. Nah, kita lihat juga ya milestone-nya anak ini, sesuai nggak milestone-nya untuk perkembangan anak. Kalau ternyata milestone-nya pun sudah terganggu, 6 bulan belum bisa duduk. Misalnya,
8 bulan harusnya dia sudah bisa merangkak, mulai merangkak dia belum bisa, baru belajar duduk, masih miring-miring, kepalanya terangkat bermasalah, nggak bisa diangkat kepalanya. Jadi head leg gitu loh. Kalau badannya diangkat, kepalanya gelap gitu. Nah, kalau ada seperti itu, misalnya usia 18 bulan kok ngomong juga belum bisa, ada milestone yang terganggu, sebaiknya sudah didiskusikan dengan dokter supaya cepat diintervensi. Masalahnya di mana nih? Perkembangan yang bermasalah, salah satu poinnya adalah nutrisi yang bermasalah. Jadi saat ibu bilang itu nutrisinya cukup, menurut ibu, benar nggak yang ibu bilang cukup itu menurut ukuran yang seharusnya? Nanti kita akan mengukur tuh, berapa makan yang dikasih sekali makannya, berapa kali frekuensi makan yang ibu kasih, apa konten makanan yang ibu kasih. Nah, dari sana kita akan evaluasi. Oh, berarti makanannya kurang adekuat, Bu, misalnya kurang cukup. Volumenya seharusnya untuk anak usia setahun, misalnya sudah bisa masuk 200 sampai 250 mili sekali makannya. Tercapai nggak itu? Berapa kali ngasih makannya? Kebutuhan cairannya cukup apa enggak? Diskusilah sama dokter anak. Kalau memang ada masalah kayak gitu, jangan ditunda-tunda, jangan istilahnya jangan merasa cukup kok. Cepat bawa dulu, diskusiin sama dokter anaknya supaya nanti cepat diintervensi kalau memang ada masalah. Gitu. Karena ini saling terkait, nggak cuma masalah ngomongnya gimana nih, saya sudah stimulasi, sudah ajarin ini itu, saya udah kenalin ini itu, lah nutrisinya terganggu. Gimana mau bagus kalau misalnya nutrisinya nggak adekuat? Ya, jadi semua itu saling terkait. Ya, mungkin itu jawaban dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Ibu Dian, mungkin yang pertama tadi seperti kata Dokter Doni, yang bisa Ibu Dian lihat milestone-nya itu di buku pink yang buku ibu dan anak itu, Bu. Di situ ada. Kalau nggak nyontek di internet, sekarang zaman udah maju, teknologi maju, milestone anak-anak usia segini sampai segini harusnya anakku bisa apa nih? Sesuai nggak sama anakku nih gitu. Kalau ada masalah segera diskusi sama dokter anaknya. Nanti ada pemeriksaan Denver 2 untuk melihat perkembangannya sesuai sama usianya dia apa enggak. Terus juga nanti akan dilihat juga di plot-plot untuk si kurva pertumbuhan anaknya. Jadi ceritanya itu kalau kurvanya rutin ditimbang, diukur, akan kelihatan. Dok, selama ini kurva anakku sesuai terus, Dok. Bagus, dia di antara -1 sampai 0. Itu kurvanya selalu sesuai sama itu. Kenaikan BB yang ditargetkan tercapai. Nah, kalau ada itu, ada masalah apa? Nah, dari sana kan mungkin nutrisi oke. Jangan-jangan perkembangan psikososial atau perkembangan mentalnya yang terganggu, misalnya pada pasien-pasien autisme, pada pasien-pasien dengan ADHD ya, itu bisa terjadi. Tapi kita lihat dulu nih secara holistik, BB kenaikannya oke, stimulasi dari kita sudah cukup, ternyata outcome-nya masih juga, berarti memang ada sakitnya. Tapi kadang-kadang ada juga anaknya berat badannya, perkembangan motoriknya sesuai, bapak ibunya kerja, ditinggal sama mbak, ditinggal sama eyang, nggak bisa ngomong. Ternyata apa? Kurang stimulasi. Jadi ngelihatnya nggak satu masalah doang gitu. Nih, wah ini makan cukup nih, makan cuma cukupnya seberapa? Diukur nggak kira-kira? Di plotin ke dalam kurva enggak gitu ya. Jadi itu penting ya, itu penting. Jadi kalau ini ada sesuatu yang delay gitu ya, segera dikonsultasikan ya. Oke, demikian ya Bu. Baik, Dok, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Lutfi El Rasi. Silakan, Pak. Bapak Lutfi. Oke. Kedengeran ya? Selamat pagi. Ya, anak kan sudah didiagnosa ya, Dok, dari Dokter Novi Tridwinanda di Rumah Sakit Harapan Kita. Nah, itu dipastikan kurang gizi gitu ya modelnya. Nah, pertanyaan saya kan anak saya untuk makanan segala macam itu sudah pas porsinya dengan protein hewani, nabati dan segala macam. Pertanyaan saya, apakah karena anak saya terlalu aktif ya, apa karena anak saya terlalu aktif ini yang bisa mengakibatkan berat badannya kurang naik ini ya, berat badannya susah untuk naik, Dok? Cukupnya seberapa, Pak? Tadi kan saya sudah bilang kalau istilahnya mengatakan anak cukup ini sudah sesuai belum sama kebutuhan. Makanya diskusi sama dokter Novi-nya juga tentang kebutuhan anak saya ini berapa sih sekali makannya, terus proporsi nasinya berapa, proteinnya berapa, ininya berapa gitu ya. Karena kalau anak aktif tuh anak
pada umumnya aktif. Jadi jangan dijadiin alasan anak aktif terus kenaikan beratnya bermasalah, ya berarti masalah pada pemberian makannya. Atau pemberian makan sudah oke, ternyata ada penyakit lain nih. Tapi kalau ada penyakit lain biasanya anaknya nggak aktif, misalnya kena asma, ya misalnya kena penyakit jantung, gitu ya. Tapi kalau anaknya nggak punya sakit, sudah di-detect jantung aman, nggak punya bengek-bengek dok, tumbuh kembang sesuai norma, berarti makannya kurang. Yang Bapak bilang cukup tadi mungkin makannya kurang tuh. Ya paling itu sih masalahnya kalau misalnya pertumbuhan perkembangannya nggak ada masalah, anaknya nggak ada sakit, kita anggap makannya cukup, tapi misalnya dia kenaikan berat badannya tidak sesuai, berarti makannya tambahin lagi, gitu aja intervensinya. Untuk saat ini kan ini ya dok, mohon maaf saya potong, sedang ada perawatan untuk epilepsi. Nah, Oh iya, apa ada iya, pengaruh oke. juga dari sana dok? Gimana? Apakah ada pengaruh juga dari pengobatannya itu? Iya, ya ada komorbidnya, sehingga mungkin apa istilahnya kebutuhan metabolismenya juga meningkat, ya. Kemudian juga mungkin dengan obat epilepsi ini juga kan bocahnya jadi ngantukan kan ya, lebih cenderung apa istilahnya ngantukan, sehingga mungkin makannya jadi nggak adekuat. Coba volume makannya ditingkatin aja Pak. Jadi Berarti memang ada satu hal yang lain yang bisa menyebabkan kenaikan gizinya terganggu. Ya, tadi yang kita bilang komorbid tadi ya, ya penyakit salah satunya mungkin epilepsi ini. Baik, sudah jelas Pak. Pak Lutfi. Iya sudah. Oke, terima kasih. Ini ada lagi dok di room chat, ada pertanyaan dari Ibu Sudi Herminingsih dari Jurang Mangu. Beliau katanya belum paham betul tentang stimulasi dok. Mohon ada penjelasan singkat begitu dok. Stimulasi ini kan artinya keempat aspek ya, keempat aspek motorik kasar, motorik halus, bahasa, sama sosial. Untuk motorik kasar ya misalnya kita sesuaikan dengan usia anaknya. Usia anaknya misalnya 3 bulan kita stimulasi dengan taruh mainan-mainan yang berbunyi di atas dia, diharapkan nanti dia mendengarkan suaranya, kemudian mencoba meraih mainannya. Kalau dia belum bisa miring, latihan untuk miring-miring, latihan untuk tummy time, latihan untuk mengangkat kepalanya, itu ya 0 sampai 3 bulan. Misalnya untuk usia-usia kayak usia-usia berjalan ya misalnya kita latih dia dengan apa? Ajak dia main gitu supaya dia mendekati kita, dia akan berusaha untuk berjalan, terjatuh pun itu menstimulasi namanya. Kalau misalnya perkembangan sosial sama bahasa ya dengan mengenalkan kosakata yang banyak, dengan berinteraksi sama dia, itu interaksi sosial maupun bahasanya akan meningkat. Nah, itu kita sebut stimulasi. Ya, jadi kalau anak-anaknya sudah mulai usia bicara, di milestone akan kelihatan. Anakku umur 9 bulan, misalnya udah mulai mama, tata, papa, dada, sudah mulai kayak begitu. Stimulasi mama, papa, ini tangan, ya mata, dikenal-kenalin. Walaupun mungkin anaknya nggak nanggepin dengan cukup, tapi kita mau lihat dia ada eye contact sama kita, ada perhatian yang ditaruh sama dia, oh dia ngeliatin, ngamatin kita gitu. Nah, di situ stimulasi itu bekerja itu. Jadi di situ stimulasi ya, stimulasi itu merangsang untuk mengejar target saat usia sekian sampai sekian ini anaknya bisa mengerjakan milestone itu. Gitu. Itu kita sebut stimulasi. Terima kasih, Dr. Doni. Bapak Ibu, apa masih ada yang ingin ditanyakan atau diperjelas? Oke, kalau tidak ada, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10.30, Dok. Mungkin sudah jelas semua mudah-mudahan, Dok. Mungkin ada kata-kata penutup atau kunci, Dok, untuk ya, take home message-nya untuk para kader terutama ya. Jangan jangan malas, jangan malas untuk melakukan pengukuran ya, terutama berat badan, lingkar kepala, panjang badan pada anak-anak di usia 0 sampai 2 tahun. Dan kalau ada delay tidak sesuai sama milestone, jangan bilang nggak kenapa-napa nih, dulu bapaknya juga begitu, udah biarin aja lah nanti. Jangan sampai kita telat mengintervensi. Jadi tolong kalau ada masalah pada
pertumbuhan dan perkembangan, early intervention is the key. Jadi kita makin awal kita intervensi, makin bagus outcome-nya. Jadi jangan lama-lama untuk udahlah rujuk aja dah. Kalau memang ada masalah ini saya menemukan ini nih kemungkinan ya. Jadi tolong lebih rajin untuk melakukan early detection ya pertumbuhan maupun perkembangan, dan jangan pelit-pelit untuk ngukur-ngukur ya. Jangan agak malas untuk mengukur berat badan, panjang badan, lingkar kepalanya anak. Mungkin demikian take home message-nya. Terima kasih. Terima kasih. Sedikit saya simpulkan, Dok, mungkin dari paparan dokter hari ini dan dari diskusi. Yang pertama, sangat penting untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak agar optimal, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan tadi. Kemudian deteksi dan intervensi dini yang kita lakukan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kita masing-masing, sangat penting untuk menyelamatkan kualitas hidup anak tersebut. Baik, terima kasih Dr. Doni atas ilmu yang disampaikan hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dengan aktif dalam webinar ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat untuk meningkatkan derajat kesehatan anak-anak kita, anak-anak Indonesia, dan anak-anak di wilayah Kota Tangerang Selatan pada khususnya. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada kekurangan dalam jalannya webinar kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Room webinar saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit ya. Ini harus lanjut pelayanan lagi. Ya, Dok. Terima kasih, Terima Dok. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Dokter Ya yang telah memoderatori kegiatan materi pagi ini. Materinya sangat menarik ya Bapak Ibu, banyak sekali informasi-informasi yang dapat kita pelajari, terutama dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan ada pertemuan webinar lagi di tanggal 30 Januari. Dan jangan lupa diisi absensinya ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya tema yang akan dibahas itu tentang bagaimana mencegah stunting sejak usia remaja. Jadi stunting itu bisa dicegah sejak dari usia remaja. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya remaja putri, itu bisa mengikuti webinar pada tanggal 30 Januari, waktunya jam 1 siang sampai jam 2.30 siang, masih di link webinar yang sama, dan bisa di-share juga ke teman-temannya atau ke grup-grup di WhatsApp-nya. Pertemuan kali ini cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, kita foto bersama dulu ya. Bisa di on kameranya. Ya, baik. Di sini ada 4 slide. Dari slide pertama. 1, 2. Ini slide yang kedua. Oke. 1, 2. Oke, slide ketiga dan keempat off kameranya, jadi cukup sampai slide kedua. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Sampai berjumpa di tanggal 30 Januari. Terima kasih.